Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naisela Zahra Manda Adam dengan NIM 2450191152 dari kelompok 2E. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Siklus Asam Citrat. Yang pertama yaitu latar belakang. Metabolisme primer merupakan proses biokimia penting yang menunjang kelangsungan hidup sel, berperan dalam menghasilkan energi serta membentuk biomolekul esensial bagi sel. Salah satu jalur utama adalah siklus asam citrat sebagai pusat metabolisme energi sel, menghubungkan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dalam satu sistem terintegrasi. Perkembangan ilmu menunjukkan metabolisme bersifat dinamis dan adaptif atau metabolic rewarding. Tujuan penelitian yang pertama yaitu memahami konsep dasar siklus asam citrat sebagai bagian dari metabolisme primer. Yang kedua yaitu menganalisis konsep kompleks kedua siklus asam citrat atau CAC 2.1 berdasarkan jurnal. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi peran enzim dan metabolisme dalam mekanisme metabolisme energi sel. Yang keempat yaitu mengkaji keterkaitan hasil penelitian dengan teori biokimia yang telah dipelajari. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yaitu studi literatur atau literatur review tanpa eksperimen langsung. Untuk sumber datanya, jurnal ilmiah dan buku biokimia terkait metabolisme energi. Untuk teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dari berbagai referensi, serta analisis hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk teknik analisis data yaitu integrasi berbagai hasil penelitian, serta perbandingan konsep metode klasik dan metode konsep baru atau CAC 2.1. Untuk yang pertama yaitu skema metabolisme glikolisis. Metabolisme energi siklus asam citrat melibatkan interaksi antara beberapa jalur, yaitu glikolisis. Glukosa dipecah menjadi pirufat disertai pembentukan ATP dan NADH. Laktat menjadi pirufat, pirufat hasil glikolisis direduksi oleh enzim LDH dengan bantuan NADH yang diubah menjadi NAD+, menghasilkan laktat. Pirufat kemudian diubah menjadi asetil-CoA sebagai penghubung ke tahap berikutnya. CAC 1.1 jalur asam citrat utama merupakan jalur utama metabolisme energi sesuai konsep klasik. Asetil-CoA masuk ke siklus asam citrat untuk produksi energi, menghasilkan 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP. Umumnya berlangsung pada kondisi sel normal atau aerob. CAC 2.1 jalur asam citrat alternatif merupakan jalur metabolisme alternatif yang bersifat fleksibel dan adaptif, menggunakan malas sebagai substrat utama dalam proses metabolisme, menghasilkan produk berupa suksinat atau citrat sesuai kebutuhan sel. Jalur ini aktif pada kondisi tertentu seperti hipoksia atau kekurangan oksigen, stres metabolik, dan aktivitas tinggi pada sel kanker, menunjukkan adanya mekanisme metabolik rewiring sebagai bentuk adaptasi sel. Adaptasi metabolisme terjadi pada kondisi tertentu seperti hipoksia atau kekurangan oksigen. Sel meningkatkan jalur glikolisis untuk mempertahankan produksi energi. Terjadi perubahan jalur metabolisme atau metabolic rewiring. Pada sel kanker, metabolit dialihkan untuk proses biosintesis, mendukung pertumbuhan dan proliferasi sel yang tepat. Perbandingan CAC 1.1 dan CAC 2.1. Pada CAC 1.1 klasik, jalur utama siklus asam citrat terdapat laktat oleh enzim LDH, kemudian pirufat oleh kompleks PDHC, kemudian asetil-CoA lalu menjadi citrat. Tetapi pada CAC 2.1 atau alternatif, jalur adaptif atau metabolic rewiring langsung terdapat malat, kemudian menjadi oksaloasetat. Peran enzim. Enzim berperan sebagai katalis yang mempercepat reaksi metabolisme dalam sel. Selain itu, enzim juga berfungsi sebagai regulator yang mengontrol jalur metabolisme energi dalam sel. Contoh enzim penting dalam proses siklus asam citrat yaitu
Yang pertama sitrat sintase, yang kedua aconitase, yang ketiga isositrat dehidrogenase, yang keempat alfa ketoglutarat dehidrogenase, yang kelima suksinil CoA sintetase, yang keenam yaitu suksinat dehidrogenase, yang ketujuh fumarase, dan yang kedelapan yaitu malat dehidrogenase. Hasil penelitiannya yaitu metabolisme sel bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi fisiologis. Laktat tidak hanya sebagai limbah tetapi juga sebagai sumber energi alternatif. Metabolit berperan sebagai regulator dalam pengaturan jalur metabolisme. Kemudian metabolisme merupakan sistem kompleks yang saling terhubung atau metabolic network. Sifat amfibolik. Siklus asam sitrat memiliki sifat amfibolik, mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama katabolik, yaitu mengoksidasi asetil-CoA untuk menghasilkan energi. Yang kedua yaitu anabolik, menyediakan prekursor untuk sintesis biomolekul, contohnya sitrat menjadi sintesis asam lemak, kemudian alfa ketoglutarat menjadi sintesis asam amino. Kepentingan biomedis, yang pertama, siklus asam sitrat memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sel dalam kesehatan tubuh. Gangguan pada jalur ini dapat menyebabkan penyakit hati, gangguan sistem saraf, dan kanker. Untuk yang kedua, yaitu peran vitamin sebagai koenzim. Yang pertama, yaitu vitamin B1 sebagai TPP, yang kedua, yaitu vitamin B2 sebagai FAD, yang ketiga, yaitu vitamin B3 sebagai NAD+, dan yang kelima yaitu vitamin B5 sebagai dalam reaksi metabolisme koenzim A. Relevansi metabolis primer, siklus asam sitrat merupakan pusat metabolisme dalam sel yang berfungsi sebagai menghubungkan berbagai jalur metabolisme energi, berperan dalam produksi ATP sebagai sumber energi utama, kemudian bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi sel. Kesimpulannya, siklus asam sitrat merupakan pusat utama dalam produksi energi sel dan juga sebagai penghubung berbagai jalur metabolisme lain seperti glikolisis dan rantai transport elektron. Terdapat jalur klasik CAC 1.1 dan jalur alternatif CAC 2.1. Jalur alternatif metabolisme ini bersifat dinamis, kompleks, dan saling terintegrasi, memperkuat adanya fenomena metabolik rewiring, yaitu dapat menyesuaikan jalur metabolisme sesuai dengan kondisi fisiologi. Enzim dan metabolit berperan penting dalam regulasi metabolisme yang mengontrol aliran energi. Yang terakhir yaitu kritik dan saran. Kritiknya, penelitian berbasis studi literatur sehingga belum didukung dengan oleh data eksperimen langsung. Konsep CAC 2.1 masih tergolong baru sehingga validitas dan penerapannya masih perlu dikaji lebih lanjut. Dan yang ketiga yaitu analisis keterkaitan dengan kondisi klinis masih bersifat umum dan belum mendalam. Untuk sarannya, perlu dilakukan penelitian eksperimental lanjutan, kemudian pendalaman konsep metabolisme dan metabolic rewiring, dan perbaikan sistematika dan penulisan karya ilmiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.